Mereka tak ingin mati, mereka hanya ingin berhenti. Berhenti dari rasa yang tak dimengerti, dari dunia yang sibuk menilai tapi enggan mengerti. Di usia belasan, mereka menanggung luka dewasa. Di kepala muda itu berkecamuk suara-suara. Tidak cukup baik, tidak cukup kuat, tidak cukup bahagia. Dan di balik tawa yang kita kira biasa, ada isyarat minta tolong yang tak terbaca. Apa yang kita lakukan hingga anak-anak lebih percaya pada mati daripada kasih yang kita janjikan setiap hari. "25 anak." Begitulah laporan KPAI sepanjang Januari hingga Oktober tahun ini. Tapi di balik angka itu, ada cerita yang tak sempat ditulis karena setiap tangis ditutup dengan malu, setiap duka dibungkus dengan rapi. Kita sibuk menghitung korban, tapi tak pernah menghitung seberapa banyak yang nyaris terjadi. Angka-angka itu dingin, sementara kehilangan itu sunyi. Kita menyebutnya data, tapi bagi keluarga itu nama, bagi guru itu kursi kosong di barisan kelas, bagi teman itu notifikasi terakhir yang tak pernah dibalas. "68% di antara mereka terjatuh bukan karena pisau, tapi karena kata. Bullying bukan sekedar ejekan di lorong sekolah, tapi pertunjukan luka di layar dunia maya. Di video yang disebar, kita tertawa. Di komentar, kita ikut menambah luka. Anak-anak ini menjerit tanpa suara, karena setiap air mata dianggap lemah, dan setiap keluh dikira drama. Bullying memantik, tapi depresi yang membakar dari dalam dada. Dan yang terbakar bukan hanya jiwa, tapi kepercayaan bahwa dunia masih bisa ramah pada mereka. Sekolah, tempat yang katanya mencerdaskan bangsa, tapi di dalamnya anak-anak belajar menahan cemas, bukan menyalakan rasa. Belajar berlomba, bukan bekerja sama. Belajar sempurna, bukan bahagia. Mereka tumbuh dengan nilai yang mengukur kepala, tapi tak pernah mengukur perasaan di dada. Kita puji anak berprestasi, tapi diam pada anak yang setiap hari berjuang untuk sekedar hadir di pagi. Nilai di rapor lebih tinggi dari nilai kemanusiaan, dan saat mereka gagal di ujian, kita lupa bahwa mungkin yang gagal itu sistem, bukan mereka. Rumah seharusnya jadi pelukan, tapi bagi sebagian, rumah justru jadi tekanan. Tempat di mana kata-kata bisa lebih tajam dari hukuman, dan cinta berubah jadi tuntutan. 8% dari mereka menyerah karena keluarga, anak-anak yang dimarahi karena tak sesuai rencana, karena tak sehebat harapan ayah, atau tak secerah cita-cita ibu yang dulu sirna. Mereka pulang membawa nilai, tapi tidak pernah membawa bahagia. Karena di rumah, tempat yang katanya paling aman, mereka justru belajar menahan air mata. Mereka tumbuh di dunia yang gemar pamer bahagia, di mana senyum adalah mata uang, dan kesedihan harus disembunyikan di balik filter kamera. Setiap scroll jadi pengingat betapa mereka tertinggal, betapa hidup orang lain tampak ideal.
Mereka membandingkan luka dengan tawa orang lain dan merasa gagal hanya karena tak punya alasan untuk tersenyum di depan layar. Lalu ketika mereka menulis capek, pengen tidur lama, kita balas dengan emoji, bukan empati. Kita lupa kadang status pendek itu adalah sinyal bahaya, sinyal bahwa seseorang sedang berusaha bertahan dengan cara yang paling sunyi dan paling sepi. Sekolah punya guru untuk segala pelajaran, tapi hampir tak ada yang mengajarkan cara menyembuhkan perasaan. Guru BK yang sedikit, murid yang banyak, dan ruang curhat yang digantikan dengan hukuman cepat. Anak yang terlambat dianggap malas, anak yang diam dianggap keras. Padahal banyak di antara mereka yang sedang berjuang agar masih bisa datang ke sekolah esok hari. Sistem kita gagap menghadapi duka karena lebih sibuk mencatat absensi daripada memahami emosi. Begitu satu nyawa melayang, komentar pun datang, kurang iman, kurang bersyukur, kurang didikan. Kita gemar menghakimi karena itu lebih mudah daripada mengulurkan hati. Kita menuding anaknya bukan lingkungannya. Kita mencibir moral tapi tak pernah bercermin pada sosial. Setiap kali tragedi datang, kita seolah terkejut, padahal diam-diam ikut melanggengkan. Kita menyalahkan korban karena takut mengakui bahwa kita ikut menciptakan sistem yang menyakitkan. Mereka tidak diam, kitalah yang tidak mendengar. Mereka menangis, tapi kita menyebutnya drama. Mereka berteriak lewat nilai buruk, tapi kita membalas dengan amarah dan stigma. Anak-anak mencoba bicara, tapi suara mereka tertutup oleh kebisingan ego orang dewasa. Mereka butuh didengar, bukan diajari bagaimana menahan. Dan ketika akhirnya mereka benar-benar diam, itulah saat dunia baru sadar, tapi sudah terlambat untuk bertanya, ada apa? Delapan persen diantaranya berakhir karena depresi, tapi kita masih menganggapnya kurang doa, bukan kurang empati. Kita lupa depresi bukan dosa, tapi derita. Dan derita tak bisa disembuhkan dengan nasihat tanpa rasa. Kita menertawakan terapi, menggampangkan trauma, dan menyebut gangguan mental sebagai lelucon di meja makan. Padahal yang sedang mereka lawan bukan malas, tapi rasa sesak yang tak pernah reda meski dunia tampak biasa. Ruang aman bukan kata indah dalam seminar, tapi tempat nyata di mana anak boleh rapuh tanpa dituduh. Tempat di mana tangis tak dianggap lemah dan bicara soal luka tak lagi dianggap salah. Deteksi dini, guru BK yang berdaya, dukungan emosional dari keluarga, dan lingkungan yang mau berhenti menilai. Itu bukan teori, itu kebutuhan dasar untuk tetap hidup dengan kepala tegak dan jiwa yang baik. Kita tak butuh slogan baru, kita butuh keberanian untuk mendengar lebih dulu. Masih ada harapan selama masih ada satu orang yang mau mendekat tanpa menghakimi. Masih ada cahaya selama masih ada satu guru yang mau mendengar tanpa memotong kalimat di tengah tangis muridnya. Satu telinga yang terbuka
kadang cukup untuk menyelamatkan satu jiwa yang mulai tertutup dunia. Harapan itu tak pernah hilang. Kita saja yang terlalu sibuk menatap layar hingga lupa menatap mata mereka yang sedang berperang di dalam dada. Mereka tak ingin mati, mereka hanya ingin tak terluka lagi. Tapi kita sibuk menilai iman daripada memahami beban. Kita sibuk menunjuk siapa yang salah tanpa sadar semua kita adalah bagian dari yang kalah.